Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Masail Jahiliyah. Masailul Jahiliyati. Masail bisa diartikan polemik atau problem, ya, masalah yang ada di masa jahiliyah. Bukan hanya di masanya, tapi juga para pemerannya. Kita sudah baca yang pertama adalah isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fil ibadah, di dalam beribadah. Ini adalah problem yang terus tumbuh kembali walaupun sudah dituntaskan, sudah dimusnahkan. Bahkan umat-umat terdahulu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidaklah berlalu satu masa kemudian muncul lagi. Bahkan Nabi mengabarkan ada orang yang bernama Amr ibn Luhai, orang yang pertama kembali menghidupkan kesyirikan di Jazirah Arab. Setelah kesyirikan betul-betul dihilangkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncul lagi tokohnya yang bernama siapa? Amr ibn Luhai. Yang kata Nabi, dia kelak di neraka sambil menarik ususnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kemarin, problem di masa jahiliyah adalah, ya, berbedanya agama mereka. Banyak sekali agama bermacam-macam. Itu pun termasuk apa? Jahiliyah. Makanya Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengajak seluruh manusia menjadi satu agama. Itu agama apa? Islam. Nah, insyaallah taala pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita baca masail yang ketiga. Qala al-mu'allifu rahimahullah as-salisatu, yang ketiga, anna mukhalafata waliyil amri, bahwasanya menyelisihi waliyil amri, itu pemimpin, penguasa, pemerintah, wa adamal inqiyadi lahu, dan tidak tunduk kepadanya. Khobarnya anna fadilatun, merupakan sebuah keutamaan, merupakan sebuah kebebasan. Ya, jadi ini masail berikutnya, mereka menyelisihi pemimpin mereka sendiri, tidak tunduk kepadanya, ya, dan menganggap itu sebuah kemuliaan, sebuah kebebasan. Jadi ada mereka punya pemimpin tapi tidak mentaatinya, tidak mau mendengarnya, tidak mau patuh. Ya, mereka menyangka mereka punya hak asasi, mereka punya kebebasan, mereka punya ide sendiri, mereka punya gagasan sendiri. Saya tidak perlu diatur, saya tidak perlu, ya, ada di bawah bayang-bayang pemimpin atau penguasa. Maka menurut mereka ini adalah sebuah fadilah, sebuah kemuliaan. Mafhum? Wasam'a wa ta'alahu dhullun wa mahanatun, dan mendengar serta taat kepada mereka adalah dhullun, kehinaan, wa mahanatun, kerendahan. Ya, jadi kebalik. Kalau taat berarti apa? Bagus. Kalau taat berarti apa? Jelek, hina. Tapi kalau membangkang, menyelisihi, maka itu merupakan apa? Keindahan, ya, keutamaan, bahkan simbol kebebasan. Fakhalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Ya, apa yang mereka lakukan itu salah, apa yang mereka yakini itu keliru. Justru yang benar adalah taat kepada pemimpin, taat kepada pemerintah.
Tidak boleh membangkang kepada mereka. Rasul datang mengajari mereka hal ini. Apa yang kalian lakukan itu salah. Apa yang kalian lakukan itu keliru. Wa amara bis sabri ala jawril ulati, dan memerintahkan untuk bersabar di atas jaur. Jaur itu kezaliman. Al-ulati, para pemimpin. Nah, sedikit biar antum tahu, bahas bahwasanya Islam ini sudah ngebahas masalah ini sejak dahulu kala. Ya, jangan kaget nanti. Waduh, ya kenapa kaget? Karena sering ditimbun, tidak diangkat. Akhirnya masalah-masalah yang seperti ini dianggap malah kebalikannya. Yang hak malah dianggap batil, yang batil dianggap malah apa? Hak. Apa yang kita bahas? Siapa sih sebenarnya ulatul amri? Siapa sih waliul amri? Kalau kita merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama mutaqaddimin terdahulu, ulama-ulama salaf, ya pasti saja ada di babnya, di buku-buku mereka ditulis bab tentang imarah. Ya, itu bisa cek Imam Muslim punya bab al-imarah, itu kekuasaan pemerintahan. Bisa dimahami? Ya. Dan lafaz-lafaz perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada siapa? Pemimpin. Taat kepada siapa? Raja. Taat kepada penguasa. Walaupun dia budak. Sampai disebutkan yang palanya kecil kayak kismis. Gimana tuh palanya kecil kayak kismis? Walaupun dia hitam, tapi selama dia pemimpin, selama dia penguasa, wajib taat. Ya, sampai situ kadang dibaca oleh orang-orang yang rusak hatinya, rusak akidahnya. Padahal ada lanjutannya. Ya dukum, ya kudukum, kata Nabi bi kitabillah fasma'u lahu wa ati'u. Yaqudu artinya menggiring kalian, memimpin kalian dengan Al-Quran. Mafhum? Fasma'u lahu, maka taat dengar kepada dia. Jadi yang dimaukan ulatul amri adalah pemimpin yang membimbing kita dengan Al-Quran dan hadis. Maka selama dia tidak membawa masyarakatnya, rakyatnya dengan ini, maka dia tidak bisa dikatakan seorang pemimpin yang wajib kita baiat kepada dia. Paham ya? Ini kadang dimutlakkan. Pokoknya pemimpin ya sebuah negara, sebuah kerajaan, maka sami'na wa ata'na. Mutlak segitu aja. Dianggap ini sebagai usul Ahlussunnah yang harus ditaati. Demokrasi harus ditaati, pemilu harus ditaati dan seterusnya. Padahal yang dikatakan ulatul amri adalah siapa? Yang menggiring kalian, yang memimpin kalian berasaskan apa? Al-Quran dan yang itu kita wajib baiat kepada mereka. Apa baiat? Taat dan patuh. Bisa dipahami ya? Selama asasnya bukan Al-Quran, asasnya bukan hadis, maka dia bukan pemimpin. Katakan saja dia apa? Ya sudah, presiden, penguasa, selesai. Bisa dipahami? Enggak boleh baiat kepadanya. Baiat kepadanya tanda dia ridha, cinta kepada apa? Bentuk kekufuran yang ada padanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi pahami, bukan berarti kita harus berontak, tidak. Bedakan antara seruan mengajak manusia berontak dengan apa? Menjelaskan apa yang hak di dalam dinul Islam. Semuanya ada SOP-nya. Kapan dikatakan dia pemimpin, ulatul amri, kapan dikatakan negeri itu negeri Islam. Ada semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi apa nih? Paham pelan-pelan. Ya, jadi ulatul amri adalah mereka yang kata Nabi yaqudukum bi kitabillah. Walaupun dia zalim, tetap wajib taat sama dia. Tapi kalau bukan asasnya Al-Qur'an dan hadis, maka tidak boleh membaiat. Karena baiat tanda dia cinta ridha kepada apa? Hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Seruan berontak bedakan dengan menjelaskan ya bentuk kesalahan. Ya, tidak ada kelaziman ketika kita bilang ulatul amri adalah begini, berarti kita harus berontak, tidak. Ya, karena ini masalahnya besar,
perlu pertimbangan maslahat yang besar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh kita taat selama itu dalam perkara-perkara yang mubah, perkara duniawi yang di situ ada maslahat. Contohnya lampu merah. Ya, memang nggak diatur di dalam Al-Quran dan hadis, tapi itu hukum berkaitan dengan dunia. Ada maslahatnya. Coba kalau untuk lampu merah ini maju, apa yang terjadi? Tabrakan. Ya, bikin apa lagi? Bikin KTP. Itu perkara duniawi. Terus satu bilang, kan nggak boleh taat karena dia pemimpinnya tidak di atas Al-Quran dan hadis. Iya betul, dalam perkara-perkara yang sifatnya agama. Adapun perkara dunia, selama di situ ada maslahat, maka boleh dia taat kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ikat wa atiullaha wa atiur rasul. Yang ketiga ulil amri nggak pakai atiu. Ketika kepada Allah taat mutlak, kepada Rasul taat mutlak. Tapi kepada ulil amri minkum apa? Tidak ada kata atiunya lagi. Ya makanya maksudnya apa? Harus dirinci di sana. Tidak semua mutlak harus ditelan mentah-mentah, tidak. Apalagi sekarang patokan seorang itu dikatakan waliul amr kalau asas hukumnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Jangan mau dibohongin. Ya, mafhum, kita harus doakan pemimpin. Pemimpin yang mana? Harus tahu. Ya, jangan antum doain malah pemimpin yang di atas apa? Ya, berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau doakan hidayah. Itu beda urusan. Tapi didoakan kebaikan untuknya, padahal dia berdiri di atas apa? Selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada perkaranya yang di situ duniawi, ada maslahat, antum bikin paspor, bikin KTP, bikin KK, bikin apa lagi? Nah, akte, KK apalah, ya ada surat menyurat, itu perkara dunia. Yang di situ ada maslahatnya, boleh dia taat di dalamnya. Ya, dalam perkara yang di situ urusan dunia, perkara yang ma'ruf ada maslahat besar di dalamnya. Ya, kadang kalau kita bicara seperti ini berarti kalian ya akan memberontak. Siapa yang menyuruhkan pemberontakan? Tidak ada. Apakah ada kaset-kaset atau ceramah yang menghancurkan manusia untuk apa? Berontak, untuk demo. Demo sendiri saja ya lahir dari apa? Demokrasi. Sekarang yang demo dan yang didemo semuanya asasnya apa? Demokrasi. Ya, kalau misalkan jatuh, misalkan masuk ini pendemonya menang, ya sama saja nanti. Kalau memang sistemnya masih itu saja. Ini menunjukkan bahwasanya demokrasi itulah yang radikalisme. Ya, mafhum. Baik yang didemo maupun yang mendemo maupun yang didemo. Yang didemo juga anarkis misalkan ya. Mungkin terus juga yang apa lagi? Yang didemo juga apa? Yang mendemo juga apa? Anarkis, radikal. Sedangkan Islam tidak mengajarkan apa? Itu. Islam mengajarkan keindahan. Bagaimana lihat Nabi ya menguasai Mekah yang disebut Fatu Mekah ya tidak dengan angkat senjata. Karena ini permasalahannya besar. Ketika ingin menggantikan sebuah sistem yang di luar ajaran Islam, itu tidak mudah. Apa mampunya kita? Punya senjata? Enggak. Punya massa? Enggak. Ya sudah, sabar di dalam apa? Hati. Itu yang paling lemah dari apa? Keimanan. Pahami ini, konsep Islam yang harus diangkat, dijelaskan kepada umat. Yang namanya waliul amr adalah apa? Yaqudukum bi kitabillah. Yang membimbing kalian, yang mengatur kalian dengan Al-Quran dan apa? Hadis. Itulah waliul amr yang wajib kita baiat kepadanya. Maka selain itu kita tidak ada kewajiban taat kepadanya, baiat kepadanya. Malah dosa. Ya, berarti kita mengiyakan kekufuran, mengiyakan ya orang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal dikatakan oleh para ulama, akidah atau tauhid uluhiyah itu saudara dari tauhid hakimiyah. Hakimiyah itu apa? Ya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi hanya saja ditunggangi oleh orang-orang Khawarij, ya semua manusia diajak ke tauhid hakimiyah tanpa memperhatikan tauhid uluhiyah. Siapapun masuk, kayak model ISIS. ISIS ini mementingkan tauhid hakimiyah.
Yang penting khilafah, orang yang masuk tidak disortir, tidak dibimbing dengan tauhid yang benar. Yang penting kita punya kekuatan, punya masa, gulingkan, nanti naik. Apa yang terjadi? Seperti di mana kemarin? Syria. Naik, berhasil menggulingkan pemimpin yang ada, tapi naik yang baru pakai sistem yang sama. Gak ada bedanya. Ya, maka tauhid hakimiyah pun hak, tapi apa? Mendudukannya yang harus benar, jangan salah tempat. Sekali lagi dikatakan tauhid uluhiyah itu punya saudara namanya tauhid apa? Hakimiyah. Karena tauhid uluhiyah ini tidak akan bisa tegak, kalimat Allah tidak akan bisa tegak kalau memang punya apa? Kekuatan. Makanya dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, kemudian yang ketiga apa? Malik. Allah sebutkan Allah adalah raja, berarti Allah yang punya hukum. Harus jalankan hukum Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Ada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam uluhiyah maupun asma wa sifatnya. Kemudian Allah tegaskan maliki yaumiddin. Mafhum ya? Nah, sekarang mungkin pembahasan berikutnya. Ya, kapan negara itu dikatakan negara Islam? Maka memang di sana ada silang pendapat. Ada yang mengatakan yang penting syiar Islam ada di negara tersebut. Apa saja syiar menurut mereka? Azan, ya Jumatan, Id dan seterusnya. Tapi ada yang mengatakan yang kedua, ya negara Islam itu harus apa? Asasnya, hukumnya adalah apa? Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan kepada mereka yang mengatakan yang penting syiarnya. Sekarang syiar Islam yang paling menonjol itu apa? Kira-kira Al-Quran hadis. Ya. Maka negara yang bukan asasnya Al-Quran, bukan hadis, maka bukan negara Islam. Dari para pendiri bapak-bapak bangsa aja nggak ada yang mengatakan Indonesia ini, ya sebut merek lagi, negara ini adalah negara Islam, nggak ada. Kok kenapa harus dipaksakan? Terutama dai-dai yang mengajak kepada irja, ya mengatakan dengan lantang ini adalah negara apa? Islam. Padahal dia sendiri tahu asas negara ini bukan berdasarkan Al-Quran, bukan berdasarkan hadis. Ya sudah, kita katakan negara ini berasaskan A, B, C, apa yang telah dipelajari dan diketahui oleh masyarakat luas. Ya, berarti wajib hijrah. Nah, inilah bodohnya orang tidak belajar fikih hijrah. Hijrah itu baqiyah sampai yaumul qiyamah. Akan tetap ada syariat hijrah sampai yaumul qiyamah. Tapi dilihat kondisinya. Ya, kalau memang dia mampu menegakkan dinul Islam, maka hijrahnya bersifat mustahab. Ya, sekarang apakah kita diganggu ketika kita sholat Jumat? Ditangkap? Enggak ada. Kita bisa menegakkan syariat Islam, yang perempuan boleh pakai cadar, yang laki-laki boleh pakai jubah, ya azan boleh, tidak diganggu. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada kewajiban untuk apa? Hijrah selama dia punya kemampuan untuk menegakkan syiar Islam. Tapi ketika dia tidak mampu, maka hukumnya wajib. Itu pun dilihat lagi, apakah dia mampu punya uang, ya mampu ada birokrasinya, ngerti kemana dia harus pergi. Kalau enggak, ya dia termasuk orang yang mustad'afin, orang yang lemah. Bisa dipahami? Nah, itu negara apa? Negara kapan dikatakan negara Islam atau tidak. Dan ini yang antum juga harus pahami, ada yang namanya istibdal. Istibdal itu mencari ganti. Sudah ada bahwasanya Islam ini bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, tauhid uluhiyah, tapi Allah juga mengatur yang namanya sistem negara. Masa iya nggak diatur? Allah Subhanahu wa taala Rabb Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala raja yang punya hukum, ya, hukum syariah, hukum kauniyah, hukum jaza, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masa giliran agama memang Al-Qur'an hadis, tapi kalau bernegara, berbangsa, kita pakai sistem, ada sosialis, ada kapitalis, ada komunis, ada sekuler, bebas. Enggak, semuanya apa? Diatur juga di dalam apa? Islam. Dan istibdal ijma' para ulama hukumnya kufur besar. Apa itu istibdal? Mengganti pokok, mengganti pondasi sebuah apa? Pemerintahan atau negara yang tadinya harusnya Al-Quran dan hadis diganti dengan sistem yang lain, itu namanya istibdal.
maka pelakunya melakukan kufur besar, keluar dari dinul Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Ngeri Pak? Ngeri nggak? Ya, istibdal, ijma para ulama itu hukumnya kufur besar. Apa tadi istibdal? Mencari ganti. Ya, kalau antum melihat sejarah bangsa kita, ya dulunya itu sebuah kerajaan Islam. Ada kerajaan yang Hindu, Buddha, datang Islam dihancurkan, tinggalkan semua. Buddha, Hindu, kerajaan tinggalkan semua. Sekarang ganti sistem baru. Apa? Islam. Ada Samudra Pasai, ada Demak, ada Ternate, ada Tidore, ada Kalimantan dan seterusnya. Sampai datangnya siapa? Belanda. Bisa dipahami? Ya? Ya, maaf. Kemudian disatukan. Kenapa? Diganti yang sudah berjalan dari Sabang sampai Merauke, yang sudah ada kerajaan-kerajaan Islam di sana. Kenapa diganti? Ini namanya istibdal. Ini namanya apa? Istibdal. Beda yang namanya tabdil. Tabdil itu mengganti, merubah. Ya, misalkan alhamdulillahirabbil alamin diganti, dibolak-balik, alhamdulillah di depan, lillahi di belakang misalkan. Harokatnya diganti, ini tabdil. Dan ini tidak akan mungkin terjadi. Wala mubaddila li kalimatillah. Tidak akan ada yang bisa mengganti kalimat-kalimat Allah. Sampai hari ini gak ada yang berani ganti satu huruf pun, satu harokat pun gak ada yang ganti. Allah yang jaga. Itu namanya tabdil. Itu namanya apa? Tabdil. Bedakan tadi apa? Istibdal dengan apa? Tabdil. Kalau tabdil biasanya di ayat Al-Quran, diacak-acak sama dia, diganti, nggak akan pernah terjadi itu sampai yaumul qiyamah, karena Allah yang jaga. Tapi dalam sebuah negara, konsep pemerintahan itu bisa yang namanya apa? Istibdal. Yang tadinya berasaskan Al-Quran hadis diganti, itu namanya istibdal, dan istibdal hukumnya kufur besar. Ya, begitu juga orang-orang yang meridhoinya, orang-orang yang mendukungnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mencintainya di antara kalian, maka sungguh kalian pun termasuk dari golongan mereka. Ya, maka jangan dianggap sepele ya kita milih orang-orang yang siap mengganti hukum Islam. Itu juga berpartisipasi dalam kekufuran namanya. Ya, dengan enaknya dia tunjukin jarinya, saya sudah nyoblos sambil senyum-senyum. Emang nggak tahu hukum apa yang ada? Seakan buta matanya satu ditutup. Ya bikin aja flyer, nggak boleh demo. Tapi kenapa nggak pernah memperingati manusia akan bahayanya demokrasi, akan bahayanya istibdal? Padahal itu yang terpenting. Ya, inilah perlunya kita belajar, perlunya kita memahami Islam yang hak. Jangan mau dibohongin terus. Ya, ini pemerintah nggak boleh, ini pemerintah ini nggak boleh. Dia sendiri nggak ngerti siapa itu waliul amr. Dia sendiri nggak ngerti apa itu konsep istibdal, bagaimana hukumnya. Ya, semua dipukul rata, dinormalisasikan. Yang dulunya nggak boleh, ya sekarang dianggap biasa. Ini suatu ya pelanggaran besar, kebohongan terhadap apa? Umat dibohongi. Seharusnya seorang dai itu punya ilmu di pundaknya, akan ada tanggung jawabnya. Jelaskan kepada manusia, tidak boleh disembunyikan. Walaupun memang dia belum mampu untuk merealisasikannya. Kita lemah, mampu Nobel. Membalikkan tangan itu segampang itu enggak. Ya sudah, ajari dulu manusia dari yang paling kecil, keluarga kita sendiri, belajar apa itu tauhid, apa itu kufur, apa itu iman, jalankan selesai. Ya, adapun ada perintah-perintah dari atasan selama sifatnya mubah, maka kita boleh mentaatinya. Tapi kalau ada kemungkaran di sana, tidak boleh. La ta'ata ya fi ma'siyati al-khaliq, tidak boleh ya mentaati di dalam bermaksiat kepada siapa? Sang Khaliq. La ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati makhluk pada perkara yang di situ ada maksiat kepada siapa? Al-Khaliq. Jadi jelas rinciannya. Pertama, siapa waliul amr? Kedua, berarti apakah kita boleh memberontak? Ya inilah bodohnya orang ini. Kalau kita katakan dia bukan waliul amr, berarti ente langsung memberontak. Ini kan picik pikirannya.
Siapa yang mampu? Ya, emang berotak cuma satu gerakan doang itu. Yang namanya berotak kan apa? Banyak rombongan. Atau pernah lihat demo-demo sekarang lagi seru? Apakah cuma satu orang? Ya, banyak. Antum datang misalkan, woi dengerin, siapa? Ada yang dengar? Enggak ada. Ya sudah, bisanya apa sekarang? Bersabar. Ya sudah itu aja. Bisanya sekarang belajar, udah belajar. Ya, mafhum. Tapi jangan sampai kita salah menjadikan ya orang yang bukan waliul amr menjadi apa? Waliul amr. Tapi sekali lagi, taat dalam perkara dunia dan mubah itu tidak masalah. Ya, kita naik motor pakai helm. Ya, mafhum. Kan ini perkara-perkara yang sifatnya apa? Mubah. Dan ada masalahnya. Coba kalau antum jatuh naik motor di depan kontainer, kelindes palanya. Bukan bocor lagi. Glutuk bunyinya mungkin, klutuk-klutuk, brek, ya, keluar otaknya. Misalkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin harus pakai SIM karena untuk mengidentifikasi siapa orang yang sudah layak. Ya, perkara-perkara yang sifatnya ada maslahat, perkara mubah. Ya, tapi kalau diperintahkan harus ya mendukung kekufuran, mendukung pemilu, maka kita katakan tidak. Ya, tegas. Kenapa? Karena Islam tidak membolehkan hal tersebut. Karena Islam itu taatnya hanya kepada Allah, taatnya hanya kepada siapa? Rasul. Ya, ini kadang dibawain dalil-dalil, ya bersabar aja walaupun kalian dicambuk, misalnya. Ya, bahkan apapun yang dilakukan taat sami'na wa ata'na. Kalau ente melanggar berarti udah khawarij, sudah ente takfiri berarti. Ini yang ada tuduhan, tidak menjelaskan kepada umat siapa itu waliul amr, ya bagaimana sistem negara yang dikatakan dia adalah negara Islam. Dan terkadang juga syubhatnya mereka selalu membawakan ya rincian para ulama. Selama dia tidak ridha, selama dia ya terpaksa, maka enggak masalah untuk taat. Maka dijelaskan oleh para ulama yang pembagian 4, barang siapa yang menganggap lebih baik, barang siapa yang menganggap boleh, barang siapa yang menganggap ya sah-sah saja dan seterusnya. Ada yang keempat, dia menganggap tidak boleh, cuma terpaksa karena jabatan, karena uang dan seterusnya, maka dia maksiat. Itu dikatakan oleh para ulama kalau sistem asalnya Al-Quran hadis. Kemudian ada satu hakim misalkan, satu pemimpin ngeluarin kebijakan tidak sesuai dengan Al-Quran hadis, maka baru penerapan hukum itu. Dia menganggap boleh, menganggap sama, menganggap sah-sah saja, atau dia karena terpaksa, itu baru diterapkan hukum di sana. Ya, mafhum. Bukan dalam negara yang sifatnya istibdal, diganti dari awal, kemudian dia pakai kaidah ini batil, mencampur adukan antara yang hak dengan yang apa? Batil. Bisa dipahami ya? Kan sering kita pernah belajar. Ya, ini dilihat akhi hukumnya. Dia menganggap lebih baik kah? Ya, menganggap sama kah? Menganggap bolehkah? Atau jangan-jangan dia yang keempat, dia terpaksa. Penerapan kaidah ini ketika asal awalnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi kalau dari awalnya sudah diganti, maka tidak masuk kaidah tersebut. Bisa dipahami ya? Ya, misalkan ada qaul ini, ayo dah biar dia menang padahal dia salah. Ya sudah, kita jatuhkan hukumnya yang begini supaya dia terbebas dari hukuman. Nah, ya dia gimana nih sikapnya nih, mau menjalankan atau enggak? Ya, maka sekali lagi, kalau dasarnya Al-Quran dan hadis seperti di Arab Saudi, tapi ada saja hakim-hakimnya 1-2 orang yang keluar dari hukum Allah, berhukum dengan selain hukum Allah, maka diterapkanlah kaidah itu yang 4, rincian yang 4. Tapi kalau sudah awalnya sudah istibdal, ya, mafhum, tidak boleh kita mengambil hukum tersebut. Walaupun harus dicambuk, ya, walaupun harus diapain pula, ya, maka dia bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya diedukasi tipis-tipis, pelan-pelan saja. Ya, supaya kita jangan salah kaprah di dalam memahami satu masalah. Ya, dibuat global saja. Kan saat saya masih kecil, wah apa masih kecil. Kalau dari awal nggak diedukasi, nanti sampai besar atau salah pemahamannya.
Sekali lagi, ketika kita mengatakan dia bukan waliul amr, bukan berarti kita harus apa? Berontak, tidak. Bukan berarti juga kita nggak boleh taat. Boleh taat dalam perkara yang sifatnya apa? Mubah, perkara dunia. Ya, kan enak kalau naik motor ada lampu merah, tertib. Enak nggak? Enak. Ya, mungkin apalagi naik motor atau naik mobil dengan kecepatan sekian, enak. Ya, atau di jalan tol nggak boleh naik motor. Itu hukum siapa yang bikin? Apa di Al-Quran ada? Ada. Tapi kira-kira enak mana kalau jalan tol ada motor? Ya, enak nggak? Ya mungkin untuk sebagian pemotor enak, lebih kencang ya. Tapi buat orang yang punya mobil, waduh, ribet. Ya, makanya di Saudi nggak ada apa? Ada motor, ngeribetin ya. Ya. Di Indonesia aja motor apa? Sealium gamreng yang banyak sekali, bikin apa? Pusing. Ya. Nah itu kan yang sifatnya dengan apa? Mubah, yang sifatnya dunia, ada maslahat di sana. Bisa dipahami ya? Hah? Paham? Nah ini yang harus dipahami. Makanya Nabi di sini maksudnya apa? Memerintahkan sabar kepada siapa? Ulama atau kepada pemimpin yang zalim. Itu pemimpin yang bagaimana yang tadi? Yaqudukum bi kitabillah. Kan ucapan Nabi gak cuma satu. Ada hadis ini, ada hadis dipakai semua. Itu pun semuanya hadisnya Nabi. Jangan cuma diambil sepotong, kemudian diglobalkan semua. Ya dengan dalih ini adalah usulnya Ahlussunnah, harus taat. Iya betul kalau dia di atas Al-Quran dan hadis. Dan bahkan ini dipahami betul oleh musuh-musuh Islam. Makanya Islam atau musuh-musuh Islam gak mau Islam itu jaya. Ya, itu pernah dengar mungkin baca sejarah makanya. Ya, Laksamana Maida, tahu Laksamana Maida? Bukan yang di Jerumudi. Ini mah manafir ilmi wa dakwah, kata dia. Saya mau kasih kalian ya kemerdekaan, kata dia. Tapi syaratnya satu. Jangan jadikan Indonesia negara Islam. Saya akan kasih kalian. Hah? Baru dengar? Makanya baca. Jangan kayak kodok di dalam apa? Burung. Ya. Mafhum. Bisa dipahami ya? Hah? Belanda datang perang sama kerajaan apa kira-kira? Ya, banyak. Ada yang di Sumatera, ada yang di Jawa. Semuanya berasaskan apa ketika itu? Islam. Makanya kita belajar dulu sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Ada Samudra Pasai, ada Demak, Kutai. Kutai Islam atau Hindu? Nanti dicek. Islam ya? Nggak tahu. Ya, ada kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, itu jauh di sana. Ya, bahkan orang Muna atau orang Buton, kenapa namanya ada La Ode, La apa lagi? Hah? Ya, La Dukani ada. Katanya La ini artinya adalah La ilaha illallah. Ya kan memang dibentuk kerajaan seperti itu untuk dia kenal siapa Robnya. Sampai di nama itu harus laki-laki harus pakai La depannya. Kalau perempuan pakai Wa. Wa itu kata dia kepanjangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, entah itu cuma cocokologi atau tidak, tapi itulah yang tersebar di kalangan mereka. Ya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Tipis-tipis saja, bukan berarti sekarang ana ajak antum ayo rame-rame berontak. Apa masalahnya? Mau mati semua? Kan enggak. Ya. Begitu. Banyak syarat yang harus dipertimbangkan, ya belajar fikih jihad. Belajar fikih apa? Jihad. Wa amara bis-sam'i wa ta'alahum wa nasiha. Nabi memerintahkan untuk dengar dan taat kepada mereka dan menasihati. Wa ghalladha fi dzalik, dan Nabi keras dalam hal ini. Wa abda'a fihi, dan memulai dengannya, wa a'ada, dan terus mengulanginya. Bisa dipahami ya? Wahadhi salasu, dan 3 problem ini 1, 2, dan 3 hiyallati jama'a bainaha fi masahha anhu sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, yang terkumpul antaranya apa yang telah sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim. Jadi 3 poin ini ternyata digabungkan oleh Nabi menjadi problem utama di masa jahiliyah. Ya. Kira-kira kalau sekarang menjadi problem juga, bahkan lebih parah.
Annau qala, bahwasanya beliau berkata, innallaha la yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah telah ridha kepada kalian 3 poin. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'ah. Kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini yang pertama yang Allah ridhai. Yang kedua, wa anta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Islam, seluruhnya tanpa terkecuali. Ya, mau yang hitam, mau yang putih, yang tadinya Yahudi, Nasara, semuanya harus satu di atas agama apa? Islam. Itu sunnah syariah atau iradah syariah, walaupun kauniyahnya tidak terjadi. Tapi itulah yang Allah inginkan, yang Allah cintai. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Ada yang musyrik, ada yang Yahudi, ada yang Nasara, dan seterusnya. Ya, jadi Nabi Muhammad diutus itu agar Islam itu hanya jadi satu-satunya agama di muka bumi. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian saling memberi nasihat kepada orang yang Allah mewakilkan urusan kalian kepadanya. Maksudnya siapa? Pemimpin. Ya, mafhum. Gak mungkin lah kita disuruh Allah untuk mengesahkan Allah sesuai Al-Quran dan hadis. Mafhum. Disuruh berpegang teguh dengan Islam, agama yang satu-satunya dari Allah. Kemudian dalam sistem sebuah negara besar bebas milih. Ini kan gak masuk di akal. Ya, pakai sistem A, sistem B. Dan yang ada semuanya sejarah menunjukkan tidak ada yang pernah awet dengan sistem-sistem buatan manusia. Hanya Islamlah yang begitu jaya, mafhum, sampai ratusan tahun Allah berikan keberkahan. Ketika mereka mulai jauh dari Al-Quran dan Sunnah, itulah kehancuran. Tapi ketika mereka masih berpegang teguh kokoh dengan Al-Quran dan Hadis, maka Allah akan terus jayakan mereka. Nah, berapa lama sih nanti pemerintahan misalkan Korea Utara? Apa Korea Utara sistemnya? Komunis. Ya, berapa lama paling? Rusia, dulu apa Rusia? Komunis, akhirnya pecah berkeping-keping. Ini menunjukkan ya Allah cabut keberkahan ketika berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya Anda mau mendudukkan, jangan sampai kita lari menjadi orang-orang Khawarij yang memberontak, dan juga jangan sampai kita jadi orang-orang Murji'ah yang bergampang-gampangan. Itu kan pemimpin udah biasa aja sih, nggak usah ya saklek-saklek amat. Enggak. Ini bentuk amanah ilmiah menyampaikan dinillah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada apa? Bentuk tanggung jawab ketika dia telah mengetahui al-haqq. Walam yaqa khalal fi dinin nas, tidak akan terjadi rusak pada agamanya manusia, wa dunyahum, dan juga urusan dunia mereka, illa kecuali bisa babil ikhlal, dengan sebab cacat, bihadhi thalath, dengan 3 poin ini, au ba'tiha, atau sebagainya. Jadi agama kita rusak, dunia kita rusak gara-gara 3 poin ini nih, atau sebagiannya kita buang. Rusak akhirnya agama kita, dunia kita. Nasallallahu ya. Wassalam. Jadi kalau mau baik agama dan dunia, 3 ini dijalankan. Tapi memang tidak mudah untuk merealisasikannya. Kalau nomor 1 masih bisa, alhamdulillah. Nomor 2 masih bisa, alhamdulillah. Ini nomor 3 berat, ya sudah, bersabar. Sambil terus edukasi manusia supaya kembali kepada Islam. Ya, semoga Allah berikan keberkahan. Sebagaimana dakwanya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, ajak aja udah manusia, ayo mentauhidkan Allah. Bagaimana tauhid yang benar, iman yang benar, Allah berikan keberkahan. Sampai hari ini dakwahnya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab tetap tegar. Ya, salah satu buktinya adalah Saudiyah, negara Saudiyah, satu-satunya negara yang betul-betul menerapkan hukum apa? Islam. Walaupun ya pasti aja ada di bawahnya yang tidak berhukum dengan hukum Allah, tapi asasnya apa? Al-Quran, hadis. Pasti ada aja, misalkan hakim ternyata keluar dari koridor, ada aja. Nah, itu baru diterapkan. Kenapa dia jalankan itu? Padahal hukum Allah A, kenapa dia pilihnya B? Nah, itu diterapkan. Ya, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Ya, nomor 1, 2, 3 kufur, keluar dari din Islam. Sedangkan yang nomor 4 hukumnya fasik. Hukumnya apa?
fasik. Tapi asasnya apa? Al-Quran dan hadis. Ya, orang membunuh diapain di sana? Bunuh juga. Ya, orang yang ketahuan melakukan sihir diapain di sana? Bunuh. Ya, kan sering dengar ada pembantu Indonesia ngeludahin makanan. Tujuannya ngapain? Guna-guna sihir. Tangkap nggak ada ampun, pancung. Akhirnya nggak ada yang berani lagi buka-buka apa namanya perdukunan. Orang kan takut mati, ya takut mati kan? Takut. Yang ngelihat orang nih disaksikan rame-rame, ya di lapangan besar, pancung. Ya makanya jadi takut ya, takut untuk mencuri, takut untuk membunuh. Ya karena di dalam kisos itu ada kehidupan. Di dalam kisos itu ada apa? Kehidupan. Allah a'lam bishawab. Semoga ini bisa dipahami. Tafadhal jika ada yang mau ditanyakan. Ya. Amri di sisi sunnah adalah pemimpin yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis. Ya, pokoknya inti seruan mereka, ajakan mereka, ya itu adalah Al-Quran dan hadis. Tapi itu ada tuh yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, Al-Quran dan hadis itu diterima secara total. Bukan ini diambil, sistem ini juga diambil. Bahkan itulah juga kekufuran yang hakiki itu. Ya, yang ini diambil, yang ini diambil. Justru itulah orang-orang yang humul kafirun haqqa. Itulah orang-orang kafir yang sebenarnya. Mafhum. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Selama asasnya bukan Al-Quran dan hadis, maka itu bukan bil amri. Kemudian bukan berarti harus berontak. Boleh taat untuk perkara duniawi yang memiliki maslahat. Jika bisa menegakkan syariat Islam, kapan suatu negara dikatakan negara Islam? Jika berasaskan Al-Quran dan hadis. Jika bisa menegakkan syariat Islam, tidak wajib hijrah. Jika tidak bisa menegakkan syariat Islam, maka hukumnya wajib dengan syarat bukan termasuk orang yang lemah. Gimana tadi ulangi? Jika bisa menegakkan syariat Islam, ya. tidak wajib hijrah. Iya, mustahab hukumnya, bukan tidak. Ya, mustahab aja hukumnya. Terus kalau tidak? Jika tidak bisa menegakkan syariat Islam, maka hukumnya wajib. Jadi wajib. Itu pun perlu pertimbangan. Nah, seperti dia nggak punya duit, gimana kalau nggak punya duit? Hah? Kayak orang Rohingya gitu atau naik kapal. Kalau ditampung, kalau enggak, kalau hidup mati di laut, dimakan ikan hiu. Terus, udah. Insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Ya ini mungkin terdengar baru buat antum. Ya pelan-pelan juga nanti insyaallah ngerti, paham. Ya. Jangan kita mau dibohongin, diprank terus ya dengan dalih ini loh hadisnya Nabi, inilah hadisnya Nabi. Padahal apa? Ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Istibdal kan ya. Apakah yang di bawah mereka seperti kayak bupati, RT, RW, mereka kena juga atau gimana? Istibdal itu bukan hanya di awal saja, bisa juga nanti pas berjalannya waktu. Ya, padahal hukuman berjelas A dalam syariat Islam, tapi dia ganti, itu pun masuk. Ya, orang-orang yang merancang hukum. Mafhum? Ya. Adapun orang yang bekerja di dalamnya, selama dia itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah, maka boleh buat dia. Misalnya dia PNS tapi guru kan pekerjaannya apa? Mengajar, ya, atau PNS pendataan, pencatatan, itu pekerjaan yang sifatnya apa? Mubah, maka dibolehkan dia, tapi harus hati-hati karena pasti akan ada embel-embelnya yang di situ dia harus waspada, seperti dia harus bersumpah, berjanji membela ini dan seterusnya. Ya, jangan sampai dia meridhoi hal tersebut. Kalau dia ridho, dia senang, karena itulah memang harusnya begitu. Ya, bisa jadi dia dihukumi sama dengan orang-orang yang melakukan istibdal. Nasallallahu kan bahaya. Ibadah ini ada kekufuran, atau dari panitianya. Ya, senang lagi, gembira. Waduh, bela mati-matian. Ini bahaya. Mufhum? Ya. Bisa dimami nih. Kecuali antum jualan cilok, ataunya ada yang beli cilok antum lagi acara-acara gitu. Ya udah, namanya jualan mubah.
Tapi kalau dia ikut serta di situ, berbangga, berbahagia, mendukung, support dan seterusnya, ya khatir perkaranya, bahaya. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah melindungi kita. Itu kaidah umumnya, ya mafhum, semoga bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.